Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diara Arya Andira dari Fakultas Hukum semester 3 non-reguler. Eh, di sini saya akan menjelaskan pertemuan review ke-7. Sebelum melanjutkan, di sini juga ada dosen pengampu saya yaitu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Berikut dengan asisten dosen yaitu Dr. Emrendi Aridhayandi SHMH. Dalam pertemuan ketujuh ini, di sini masih melanjutkan sama dengan pertemuan ke-6. Namun di sini lanjut perbuatan berlanjut atau forget handling ini kita akan melanjutkan ya menurut pasal dari 64 ayat 1, yaitu berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukum pidana pokok yang terberat. Lalu ada pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang, contoh kasus pemalsuan mata uang ya. Lalu ada pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut ada 3. Yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Poin yang ketiga, yaitu tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut forget handling, yaitu seperti A. Seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari. Lalu berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta misalnya. Kan pasti segepok ya. Nah, uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus. Namun, melainkan setiap hari hanya 2 lembar. Jadi tidak langsung diambil semua, namun hanya bernuntut-nuntutan gitu. Sehari bisa 2 lembar gitu. Dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan yaitu pasal 1 saja. Kenapa terhadap pembantu tersebut? Yaitu ada pasal di 362 KUHP. Lanjut, ada perbarengan perbuatan konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan-kejahatan pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana tersebut ditambah sepertiganya absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya juga ada di sini. A. Melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun nih. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun. Ditambah 1/3 kali 9 kan sama dengan 12 tahun ya. Lalu si A ini melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 bulan ditambah 1/3 kali 9 sama dengan 12 tahun ya. Karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Konkursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi atau maksimum pidana terberat ditambah 1/3. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya juga ada
A. Melakukan dua perbuatan yaitu pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana kurungan dan penjara harus dijatuhkan, adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah 1/3 dikali 2 tahun. Sama dengan 2 tahun 8 bulan kan? Kalau dibulankan sama dengan 32 bulan. Jadi pidana dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan atau 33 bulan ya. Konklusi dari ini pelanggaran atau pelanggaran ditambah pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan dalam sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Nah, dalam pertemuan ke-7 ini hanya cukup di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya ada yang salah atau kurang jelas juga dalam pembahasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.